Lu punya duit, lu punya kuasa. Enggak, gue punya duit, gue punya rumput. Bro. Gue turunin kaki dulu. Oh iya. Gue naikin kaki dulu. Iya. Udah mulai. Udah mulai. Udah pada denger belum Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia? Udah kita baca media juga ya guys ya. Ya, Lo nggak kenalin tahu? nama saya Bagas. Oh iya lupa, kenalin nama saya Galang. Ya, saya Caca. Harusnya kamu yang minta kita kenalan. Coba ulang dulu. Ya, lu ini dong. Profesional lah, Bro. Oh, profesional ya. Pura-pura berdiri dulu. Atas nama Galang, 27 tahun. Iya. Mam. Halo, nama saya Galang. Saya dari Lampung. Pecinta bola. Suka banget main bola dulu pas kecil. Suka banget main bola. Suka main bola. Bola seru. 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 Oke. Halo, kenalin nama gue Bagas dari Malang. Suka bola. Suka banget Aremania apa ini? Manchester United. Manchester United tuh kayak gitu. Keren banget. Malang depannya ada M. Oh, Manchester ya? Iya. Udah denger belum? Itu kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia U17 sepak bola, bro. U17. Kemarin yang batal berapa? 20 ya? Yang batal. 19, 20. Tapi menurut lu kenapa batal? Nggak, yang ini bakalan batal lagi nggak ini kira-kira? U17. Kan nggak ada Israel. Oh, nggak ada Israel ya? Iya. Emang batal karena Israel ya? Karena buat pernyataan. Oh. Itu bakal terlaksana. bakal terlaksana ya. Iya sih, tapi coba gue tanya orang-orang di pemerintahan ya. Halo, pemerintahan pusat. Lu tangan pusat. Ini kan GBK tuh tabrakan bro jadwalnya sama Coldplay apa-apa. Sama Coldplay, jadwal Coldplay sama Piala Dunia U17 tuh tabrakan. Aldi Taher juga ya? Sama Aldi Taher foreplay. Oh akhirnya beda. Foreplay pindah ke bengkel space. Kan nggak ada stadion lagi. SCBD. Iya. Deket-deket memang gitu. Awalnya Coldplay mau di ini Raden Saleh abnormal. Itu U17 tuh bakalan lancar sih kayaknya. Cuman ada polemik ini pra Ya, gue nggak tahu sih kalau macet ya nggak lancar dia. Iya. Bener-bener. Iya, jadi Pesawat sih lancar. JIS, lu tahu JIS kan? Jakarta International Stadium. Tahu kan? Ini lewat kanan. Bang, tahu JIS nggak bang? Serius lah. Iya, jadi karena tabrakan GBK-nya dipakai buat Coldplay sementara terus JIS mau dipakai untuk Piala Dunia U17. Cuman pas mau dijadiin tuan rumah ternyata JIS nih katanya tidak memenuhi standar FIFA gitu. Ini ya kualitas rumputnya. Baru kualitas rumput, kualitas akar rumput. Akar rumput. Grassroots. Grassroots. Oh iya grassroots, Pak. Ya kadang rumput tetangga emang lebih bagus ini. Mana mungkin. Makanya Itu selimut ya. Itu tuh kan jadi perdebatan jadi kayak JIS tuh udah menelan anggaran 4,3 triliun loh, udah sebanyak itu loh dananya, masa nggak standar sih itu? Gimana kok bisa kayak gitu ya? Kalian percaya nggak kalau JIS itu standar atau nggak? gue sih terserah Galang ya. Oh gitu, gimana bang? Gue nggak megang sih data-datanya. Tapi berdasarkan yang gue baca ya, itu kan pembangunan JIS itu kan konsultannya itu konsultan yang ngebangun stadion Tottenham Hotspur gitu. Tottenham Jadi Hotspur. secara tidak langsung, ini pengamatan orang awam aja ya. Harusnya standarnya sudah sesuai dengan FIFA gitu. Harusnya. Kan nggak tahu nih Pak. Yeah. Harusnya gitu. Tapi kan tiba-tiba ada pemberitaan, pengecekan oleh Menteri PUPR ya bener ya. PUPR, PSSI. Di antara PUPR Datang dan ke situ, BUMN. ternyata tidak sesuai standar FIFA. Tapi jadi pertanyaan menarik tuh, Kementerian BUMN datang ke lokasi tuh dalam konteks apa juga, itu juga bisa diobrolin sih. Tapi nggak di sini tentunya. Nanti aja di belakang. Terus Kalau gimana, sih, guys? ini aja, make it simple, make it clear bro. Yang punya isi otaknya itu punya kemampuan untuk menilai apakah standarisasi Jakarta International Kami akan kembali. Jakarta International Stadium ini
sudah sesuai standar atau belum itu ya public address atau public statementnya FIFA. dan itu clear kan bahwa FIFA bilang bahwa JIS sudah sesuai standar. Tapi kan di sini polemiknya kita nih, maksudnya siapa lang ya yang polemiknya di sini? Kita tuh bukan siapa Kita officer. orang aja. Pihak terkait mengklaim bahwa JIS itu tidak sesuai standar. Nah kayak gitu tuh, ini kan deket-deket momen pilpres Ini nih. politis menurut gua. Politis berarti kan? Politis ya? Coba ditarik dulu. Sebenarnya kalau kita ngelihat kan yang di apa pengecekan di stadion itu kan sebenarnya pengecekan rumput kan? Dan mendatangkan konsultan juga dan salah satu konsultan lupa gue PT apa tapi itu kan konsultan yang khusus membangun bahasa apa gimana sih tanam rumput atau gimana pokoknya dia khusus lapangan golf Pak. Tapi kali ini dia ngebawa orang yang proyeknya biasanya golf jadi sepak bola. Pas dicek ternyata tidak standar FIFA. Tidak standar FIFA. Ya kan? Nah, statementnya kan sebenarnya gue nggak tahu data-datanya ya, tapi kan menurut Cuman gini, ibarat nih, lu punya duit, lu punya kuasa. Enggak, gue punya duit, gue punya rumput. Enggak. Jadi kalau yang gue tahu rumput di stadion JIS itu kan hybrid. Gue nggak tahu merek apa ya. Dunlop apa nggak tahu gue. Dunlop. Beda mobil itu Pak, beda. Dunlop tuh cat gak sih Dunlop? Ban bos. Ban. Yeah. Jadi hybrid yang memang itu dipakai di rumput-rumput stadion internasional juga kayak stadionnya Bayern Munchen sama Atletico kalau nggak salah. Kalau salah ya salah kan berarti. Gitu. Kalau benar ya benar. Kalau salah dibenerin apa disalahin? Tergantung sih. Ya. Karena terkadang versi pemerintah dan oposisi beda tuh. Jadi kalau benar disalahin. Kalau salah dibenerin. Kalau salah dibenerin. Kalau kata Galang gitu sih. Kalau kata enggak gue dikasih tahu juga sama tetangga gue kayak gitu. Oh sama berarti kita. Iya tetangga lo juga kan. Itu si Ren. Kita tetanggaan emang bang. Main. Ayo. Ke rumah. Kita di rumah juga sering Ya, ngobrol. ini kan maksudnya kalau Machiavelli bilang ketika lu pengen punya kekuasaan. Gue kira Ronaldo lo main bola ngomongin bola nih. Ya kan konteksnya politik Pak. Kita tarik ke politik sekarang. Kan Machiavelli itu bilang kalau lu pengen berkuasa tuh lu harus hapus semua dan singkirkan semua gerbong-gerbong politik dari pemerintahan sebelumnya gitu kan. Nah, apakah ini merupakan upaya untuk mengurangi legacy dari pemerintah sebelumnya? Kalau menurut lu kayak gitu ya itu terserah lu. Kita sih enggak sih. Gue ngikut aja sebenarnya. Ya apa sih? Ya kita cuman gini-gini aja. Kalau gue ini sih bro, tahun politik, terus dilihat dari timeline ke belakang, bahkan 2 tahun ke belakang. Kalau udah bicara ruang politik plus ditambah tahun politik itu kalau ada satu fenomena yang nggak ada politiknya itu bohong sih. Dibohong ya. Bohong. Randonnya Jadi, gitu kan randonnya. Randon. Timeline yang lu bilang itu. Iya, memang kayak gitu. Kenapa London? Jadi orang timeline Pak. Itu randon dia. Juknis. Dan itu ini sih, kalau menurut gue memang dinamika yang biasa aja, polemik yang terjadi. Tapi terkadang memang menyebalkan sih ya. Tapi gue sih sebagai, gue kan di sini anak muda biasa aja. Iya anak muda yang. Maksudnya perspektif gue kan dari tadi juga, ya udahlah anak-anak muda yang Nongkrong aja Pak kita mah. Oh gue enggak. Lu nggak nongkrong? Di rumah. Dia di musola Pak. Musola. Ya, main bola dalam musola. Kadang-kadang nyebelin juga sih terkait isu-isu yang kita baca di berita tuh. Tapi kalau dari gue sih, gue setuju sama salah satu anggota DPR gitu yang bilang intinya JIS itu legacy yang harus dibanggakan. Tapi kalau ada yang kurang ya silakan diperbaiki karena kita cuma pengen prestasi sepak bola Indonesia itu maju gitu kan. Betul. Tapi kan lu tanya apakah kaitannya ini untuk ini yang mungkin ya sama yang membentuk dan membangun JIS pada eranya Pak Anies ya berarti ya. Apakah ini ada unsur politiknya? Gue sepakat sama Bagas. Apapun yang dilakukan sekarang pasti orang menginterpretasikan itu sebagai apa ya langkah-langkah politis gitu. Tapi kan tidak bisa ujuk-ujuk langsung ini politis nih gitu. Ya bisa jadi dan bisa enggak gitu. Tapi menurut gue perlu masyarakat cukupnya
kita juga nih harusnya bisa lebih objektif dan melihat data gitu. Sebenarnya rumputnya beneran gak nih bermasalah? Sebenarnya dibikinnya gimana sih? Sejarah JIS itu seperti apa sih? Kita harus ngulik itu lagi gitu. Jangan digiring oleh statement media ya. Statement media kadang-kadang ini kan strike news, kita baca dikit, oh ini cuma 1, 2, 3 paragraf udah cukup gitu. Dan harusnya kita coba lebih ngulik lagi di sini sebenarnya bagaimana proses pembentukannya, kok ada polemik yang banyak. Dan sempat dipakai turnamen juga kan sebenarnya JIS itu. Sempat. Dan nggak ada yang kakinya keseleo gara-gara rumput kan waktu itu. Nggak ada. Nggak ada. Gue nggak tahu sih ya, gue nggak ada di lapangan kok. Di mana? Di Tribun? Gue di mana yang waktu itu kita Tribun Pas News. itu di Tribun ya, Tribunnews.com. Tribun News. banyak nih yang dikat pakainya. Ngasal kita bro. Tapi gue bisa pahamin sih ketika memang fenomena atau isu ini ditariknya tuh nggak politis, karena pas gue bisa mengklaim bahwa orang tersebut banyak mengkonsumsi politik normatif aja. Harusnya bisa disadarin bahwa hari ini dan ke depan itu politik realitas akan banyak terjadi, dan segala fenomena yang itu dibuat atau didesain sama pihak terkait dalam ruang politik itu pasti politis. Karena seringkali kita bicara politik normatif padahal sebenarnya yang ada di hari ini itu politik realitas. Jadi wajar-wajar aja lah tuh politis-politis kayak gitu. Ya silakan lah ya, kalau mau digoreng kita mah pengen lihat Indonesia menang aja kalau main ya nggak sih? Bisa Tapi kita sebagai orang yang memiliki akal ya, maksud gua selalu politis bentuknya, tapi lebih baik di cross check aja. So kalau kita punya waktu dan punya sumber daya untuk bisa ngecek, cross check ini sebenarnya benar apa enggak, dan memang ternyata kita concern terhadap isu ini, ya cek aja gitu. Jangan sampai ini digiring ke arah-arah yang salah gitu kan, one way kan takutnya nabrak gitu loh. Oke, berarti pesannya ya telaah dulu lah informasinya sesuai. Karena kalau digiring nanti jeblos sih Pak. Iya, takutnya denger niji kan kalau digiring terus. Oh iya, jeblos kemarin ya. Kejeblos kemana? Kejeblos jadi ketua umum PSI.